Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas melanjutkan dari materi senyawa hidrokarbon ya nak ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga terkait hidrokarbon atau sifat senyawa hidrokarbon dan isomer. Nah, tujuannya pasti kalian harus bisa mendeskripsikan sifat-sifat senyawa hidrokarbon, menganalisis reaksi-reaksi hidrokarbon, dan menggambarkan isomer. Kita bahas dulu untuk sifat senyawa hidrokarbonnya. Untuk sifat senyawa hidrokarbon, di sini sifat yang pertama, titik leleh dan titik didih alkana naik dengan pertambahan nilai massa molekul relatifnya. Ini maksudnya MR-nya ya nak ya. Jadi misalkan kalau misalkan alkananya adalah CH4 gitu ya. Nah, dengan C2 misalkan ya H6 gitu ya. MR-nya itu pasti lebih besar yang C2H6. Maka titik lelehnya dan titik didihnya ini juga pasti lebih besar yang C2H6. Seperti itu. Kemudian kerapatan atau massa jenis alkana naik dengan pertambahan nilai molekul relatif. Sama ya. Jadi titik leleh, titik didih, kerapatan ini juga dipengaruhi oleh jumlah MR. Semakin tinggi jumlah MR-nya atau semakin besar MR-nya, maka makin tinggi juga titik didih, titik leleh, kerapatan, dan juga viskositasnya ya atau kekentalan. Kemudian alkana larut dalam pelarut nonpolar. Nah, jadi alkana atau alken atau alkuna itu sebenarnya dia semuanya itu dapat larutnya dalam pelarut nonpolar gitu ya. Berarti bukan yang polar. Jadi tidak bisa larut dalam air, tapi dia bisa larutnya dalam pelarut-pelarut seperti CCl4 dan lain-lain gitu ya. Yang pasti dia tidak larut dalam pelarut polar. Kemudian bila alkana dibakar, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, ini yang disebut dengan reaksi pembakaran. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya. Nah, kalian udah pada tahu bahwa untuk reaksi alkana atau alkena atau alkuna gitu ya, ketika direaksikan dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O gitu ya. Dan itu maksudnya energi. Kemudian alkana dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Oke, substitusi itu apa? Substitusi itu adalah reaksi penggantian gitu ya. Halogen itu adalah FClBrI. Jadi halogen itu adalah unsur-unsur yang ada di golongan 7. Ada F ya. Ada Cl, ada Br, ada I. Itu disebut dengan unsur halogen. Nanti si alkana itu bisa bereaksi dengan FClBrI, bisa digantikan H-nya gitu ya. Contoh CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3 tambah HCl. Jadi CH4 itu kan seperti ini ya. CH4. CH3 ya di sini H. Ya, ini kan kalau dijumlahin H-nya ada 4 ya. Ditambahkan dengan Cl2. Cl2 itu berarti Cl strip Cl seperti ini ya. Cl-nya ada 2. Nanti ini kalau mengalami reaksi, ini Bu garis bawahin sini ya. Kalau dia mengalami reaksi, nah substitusi itu reaksi penggantian. Jadi H ini atom H, jadi satu atom H dari alkana akan digantikan dengan gugus Cl dari halogen. Jadi nanti si H-nya pergi gitu ya, Cl-nya masuk. Jadilah CH3Cl gitu. Ditambah H-nya, dia kan kalau udah pergi dia akan membentuk H+ ya. Nah, Cl-nya ini kalau ditinggal sendiri jadi Cl-. Bergabunglah mereka menjadi HCl. Gitu ya. Seperti itu. Ini Ibu hapus ya, agak berantakan. Ini jadi HCl gitu ya, sama halnya seperti ini. Nah, ini reaksinya seperti ini. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk lagi. Senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom ya. Reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon lebih sederhana. Jadi selain dia mengalami reaksi substitusi atau penggantian, dia juga mengalami reaksi eliminasi ya. Biasanya nih kalau Ibu memudahkannya adalah reaksi eliminasi itu ada reaksi pembentukan ikatan rangkap 2 ya. Ya, jadi awalnya ikatan tunggal, nah membentuk ikatan rangkap 2 itu disebut dengan reaksi eliminasi ya. Reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon lebih sederhana. Jadi ikatan tunggalnya dirubah menjadi ikatan rangkap 2, itu disebut dengan reaksi eliminasi. Contoh ya, CH3, CH2, CH3. Nah, ini kalau mau dibentuk
eliminasi gitu ya, maka menjadi CH3CH rangkap 2 CH ya. Jadi ada satu atom H ya dari CH2 dan satu atom H dari CH3, dia akan membentuk ikatan rangkap ya, membentuklah ikatan rangkap 2. Tapi membutuhkan suhu yang tinggi ya, 800 sampai 900 derajat Celcius. Seperti itu contohnya. Oke, lanjut kita lanjutkan ke bawah, sifat-sifat alkena. Ini juga sama ya, alkena mirip dengan alkana, makin bertambah C berarti MR-nya itu makin besar, titik didihnya juga makin tinggi. Nah, alkena mudah larut dalam pelarut organik, tapi suka larut juga dalam air, mirip ya sama alkana. Alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen. Nah, kalau tadi alkana itu bereaksi substitusi dengan halogen, tapi kalau alkena dia nama reaksinya adalah reaksi adisi dengan H2 dan halogen. Ya, beda ya. Kalau alkana tadi reaksinya ada substitusi, kemudian ada eliminasi. Kalau alkena dia reaksinya adisi, adisinya dengan hidrogen dan halogen. Ya, halogennya F2, Cl2, Br2 dan I2 seperti itu. Kita lihat ya reaksinya. Untuk adisi alkena dengan hidrogen atau H2, namanya alkena berarti kan dia punya ikatan rangkap ya, ikatan rangkap 2 ditambahin dengan H2 seperti ini ya. Nah, untuk reaksi adisi, kalau eliminasi tadi pembentukan ikatan rangkap, kalau adisi disebutnya penghilangan ikatan rangkap atau pemutusan ikatan rangkap. Jadi yang awalnya ada rangkapnya tiba-tiba jadi putus ya, jadi alkana, tidak ada ikatan rangkapnya. Karena apa? Karena ini ditambahin H2 ya, jadi CH2 rangkap 2, CH2 ditambah H2, maka menjadi CH3 strip CH3. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian adisi alkena, di sini ada CH rangkap 2 CH X2, ya maka akan menjadi, ya lihat ikatan rangkapnya putus. Kalau udah putus, si Cl dan Cl-nya masuk ya. Contoh seperti ini Ibu contohkan ya. Misalkan CH2 gitu ya. CH2 tadi ini ditambahin Cl strip Cl ya, kan Cl2 ya, Cl2 strip Cl. Nah, ini kalau misalkan kita ubah gini ya. Enggak usah deh. Sorry. Ya, ini gini aja. Nah, kamu lihat ya. Jadi kalau reaksi adisi, dia pemutusan ikatan rangkap. Jadi nanti yang diserang adalah ikatan rangkapnya. Diputuslah ikatan rangkap gitu ya. Kalau diputus kan dia menjadi seperti ini ya. CH2 strip CH2. Nah, kamu lihat si C-nya ini kan belum stabil ya, karena dia baru mengikat 3 tangan yang atom C ini. H-nya dari 2 tangan dari H, dia ikat 2, kemudian 1 tangannya dari si C dengan C. Nah, ini ya 1 tangan. Maka 1 tangan lagi dia untuk mengikat Cl. Gini. Ya, Cl-nya masuk seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan reaksi adisi alkena dengan halogen. Ya, adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya putus ya, jadi ikatan tunggal, kemudian Cl-nya masuk gitu ya, masuk untuk menggantikan ikatan rangkapnya. Seperti itu namanya reaksi adisi. Nah, kemudian untuk alkuna ini juga mirip ya. Alkuna mirip dengan alkana dan alkena. Semakin bertambahnya jumlah atom C, berarti kekentalannya, kemudian titik didihnya, itu kelarutan titik didihnya dan titik kelehnya juga semakin tinggi. Untuk alkuna dapat bereaksi adisi dengan H2 halogen. Nah, ini mirip dengan alkena kalau alkuna, karena dia punya keistimewaan yaitu punya rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Kalau untuk alkuna kan rangkap 3, maka dia bisa bereaksi adisi ya, sama-sama reaksi adisi dengan H2 dan halogen. Akibatnya apa? Akibatnya sama, namanya reaksi adisi, berarti nanti adanya pemutusan ikatan rangkap. Tapi untuk alkuna, karena dia punya rangkap 3, jadi ketika diputus pertama, dia akan menjadi alkena dulu, baru diputus lagi, baru menjadi alkana. Contoh seperti ini ya. Nih, contohnya ada CH3 rangkap 3 CH. CH rangkap 3 CH gitu ya. Ditambahkan H2. Kamu lihat, jumlahnya kan H-nya ada 2 saja ya. Nah, jumlahnya H-nya ada 2 ini, dia bisa memutuskan 1 ikatan rangkap saja. Jadi akan membentuk CH2 rangkap 2 CH2.
gitu. Tapi kalau misalkan CH2 rangkap 2 CH2 ditambahkan H2, maka ini bisa putuslah ikatan rangkap 2-nya menjadi CH3 strip CH3. Jadi kalau kita singkat gitu ya, secara langsung alkuna bisa juga dituliskan reaksinya seperti ini. CH rangkap 3 CH gitu ya. Ini ketika direaksikannya dengan hidrogen berlebih, artinya hidrogennya ada berlebih gitu ya. Nah, ada 4 gitu. Maka ini bisa langsung putus reaksinya menjadi alkana. Ya. Seperti ini, bisa langsung menjadi alkana. Kenapa? Karena hidrogen yang digunakan untuk reaksi adisinya itu jauh lebih banyak gitu ya, 2 kali lipatnya. Nah, biasanya seperti itu. Untuk alkuna, karena dia rangkapnya ada 3, ikatannya kan sangat kuat gitu ya, maka untuk memutuskannya butuh hidrogen yang berlebih. Seperti itu ya. Contoh lagi, reaksi adisi alkuna dengan H2. Ini ada CH3C rangkap 3C gitu ya, ditambahkan dengan HCl menjadi CH3C Cl CH2. Ini pun sama ya. Nah, kalau ini di sini ada HCl. Ya. Ini berarti reaksi adisi alkuna bukan dengan H2 ya, ini Bu ganti ya, harusnya dengan HCl. Itu ya. Nah, seperti itu. Kamu lihat, perhatikan di sini ada HCl. Berarti kalau HCl berarti bisa ada H-nya yang masuk atau Cl-nya yang masuk ya reaksinya. Nah, kalau seperti ini, si rangkap 3-nya diputus dulu ya, membentuk rangkap 2, kemudian H-nya dia masuk ke sini ya. Jadi CH2, Cl-nya masuk ke si C. Ya. Ini Bu tulis ya. Jadi H-nya masuk ke CH2. CH itu ya. Ke CH. Sedangkan Cl-nya masuk ke Cl masuk ke C. Nah, jadilah 2 kloropropena. Kemudian ada lagi tahap 2, CH3C. Nah, ini 2 kloropropena ditambahkan dengan HCl lagi. Ya, jadi kalau mau memutuskan ikatan rangkap 3, dia tuh butuh HCl yang berlebih ataupun hidrogen yang berlebih ya. Makanya di sini direaksikan HCl ini 2 kali. Diputus lagi, H-nya masuk lagi ya ke CH2 menjadi CH3, Cl-nya masuk lagi. Ya, ke sini Cl dan Cl seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Isomer senyawa hidrokarbon. Ini yang penting, isomer. Isomer adalah 2 senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul sama. Ya, rumus kimia sama. Rumus kimia atau sama aja rumus molekul gitu ya. Rumus molekulnya harus sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Ya. Jadi untuk isomer, kamu perhatikan aja, kita harus cari rumus molekulnya harus sama. Sama-sama misalkan C-nya 5, H-nya misalkan sama-sama 12 gitu ya, C5H12 gitu ya. Kan kalau C5H12 itu kan berarti dia apa? Kalau bisa C5H12. Nah, C5H12 itu kan alkana. Nah, ini disebutnya rumus molekul. Jadi rumus molekulnya sama-sama C5H12, tapi strukturnya berbeda atau gambarnya berbeda, gitu ya. Bangunnya berbeda. Seperti itu yang disebut dengan isomer. Nah, secara garis besar isomer itu dibagi 2. Ada isomer struktur dan isomer geometris ya. Ini ada isomer struktur, ada isomer geometris. Ya, isomer struktur dapat dikelompokkan menjadi isomer rangka. Dia ada ya, ada isomer rangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Ya, kamu ingat rumus molekul udah pasti harus sama karena isomer. Isomer itu rumus molekulnya sama. Nah, kalau rangka berarti kerangkanya yang berbeda, gitu ya. Kita lihat kerangka itu maksudnya ininya ya, rantai utamanya itu berbeda. Yang pertama, butana itu kan C4H10. Berarti nanti kita harus cek nih, semuanya harus mengandung C-nya 4, H-nya harus ada 10. Gitu ya. Kemudian yang pertama kita buat C-nya ada 4 ya, biasa rantai lurus, C-nya 4, H-nya ada 10. Ya, karena alkana kan dia ikatannya tunggal ya, pasti mengikuti CnH2n plus 2. Ya, ini kita hitung. C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian H-nya ada 10, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. Nah, kemudian kita buat lagi yang kedua, rantai utamanya. Jadi 3
Ya, kalau ini tadi rantai utamanya 4, yang kedua kita buat rantai utamanya 3, 1 cabang. Tetap ya, kalau dijumlahin, C-nya itu ada 4. 3 dari rantai utama, 1 dari cabang. Jadi 4. H-nya juga sama, ada 10. Ya, tinggal dijumlah aja. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 1, 10 gitu ya. Jadi, sama-sama memiliki rumus molekul sama, C4H10, tapi rangkanya itu berbeda, makanya disebut dengan isomer rangka. Seperti itu. Contoh lain, misalkan pentena. Pentena itu berarti alkena ya. Nah, alkena juga sama nih, kita lihat ya. Di sini rantainya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian ini dibuat 1, 2, 3, 4 rantainya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini dan ini sebenarnya sama ya. Ini sama ya. Karena rantai utamanya sama-sama 4. Tapi bedanya apa? Bedanya ada di cabangnya. Cabang yang sebelah sini ada di nomor 3, cabang sebelah sini ada di nomor 2. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan isomer. Kenapa isomer? Karena rumus molekulnya sama-sama C5H10, tapi bentuknya atau bentuk rangkanya beda. Ada yang rangkanya lurus gitu ya. Ada yang rangkanya ada cabang gitu ya. Seperti itu. Itu maksud dengan isomer rangka. Kemudian bawahnya ada pentuna. Pentuna itu berarti rangkap 3 ya. Nah, kalau rangkap 3 pun sama kayak tadi ya. Kalau isomer rangka berarti rangkanya aja yang dibedakan. Ini C-nya lurus, ada C5. Ini C-nya ada cabangnya ya. Rantai utamanya ada 4, 1 cabang. Begitu ya, Nak ya. Jadi kalau misalkan kamu disuruh menuliskan buatlah isomer rangka gitu ya dari C6H12. Maka kamu buat strukturnya adalah struktur alkena. C-nya ada 6 yang pertama ya. Rantainya lurus saja. Yang kedua, kamu buat yang ada cabangnya. Itu disebut dengan isomer rangka. Nah, kita lanjutkan isomer posisi. Apa yang dimaksud dengan posisi? Ya, namanya isomer posisi. Isomer itu berarti rumus molekul harus sama ya, Nak ya. Tapi posisinya berbeda kalau isomer posisi. Jadi di sini ya, posisi gugus fungsinya berbeda gitu ya. Rumus gugus fungsi atau cabangnya gitu ya, itu berbeda. Contoh, sini ada butena. Ya, kita lihat. Butena itu C4H8, kamu perhatikan. Rangkapnya di nomor 1 ya, yang pertama. Yang kedua, rangkapnya di nomor 2. Nah, posisinya kan berbeda ya, posisi rangkapnya. Tapi sama-sama rantai utamanya 4. Butena kan sama-sama rantai utama C-nya 4. Artinya kalau C-nya sama-sama 4 gitu ya, kemudian posisinya saja yang berbeda, maka ini dikategorikan dia berisomer posisi. Seperti itu. Kemudian butuna. Butuna itu berarti C-nya 4 ya, alkuna C4H6 gitu ya. Ini pun sama, kita lihat ya. Nama yang pertama ini CH rangkap 3C, CH2, CH3 namanya adalah 1 butuna, kemudian bawahnya 2 butuna ya. Kita lihat butuna berarti sama-sama C-nya lurus ya 4. Kemudian posisinya di 1 dan 2. Nah, ini disebut isomer posisi karena sudah terlihat jelas bahwa perbedaannya hanya terletak di posisi rangkapnya ya. Yang pertama di nomor 1, yang kedua di nomor 2. Disebut isomer posisi. Kita lanjut isomer gugus fungsi. Ya, isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ya. Jadi rumus molekulnya udah pasti sama ya karena kan isomer. Nah, ini gugus fungsinya yang berbeda. Nah, gugus fungsinya di sini ya. Kalau alkuna, ya ini ya, propuna, C3H4, misalkan kita buat alkuna ya, C3H4 kan mengikuti deret homolog CnH2n-2 gitu ya, maka C3H4 berarti CH rangkap 3C, CH3. Kemudian kita buat lagi seperti ini, ya, CH2 rangkap C, rangkap CH2, sama-sama ya, C-nya ada 3, 1, 2, 3. C-nya ada 3, H-nya juga ada 2 tambah 2, 4. Nah, inilah yang disebut dengan nomor 1, ya yang ini, yang propuna dan 1,2 propadiena, sama-sama memiliki rumus molekul yang sama. Ya. Tetapi apa? Tetapi gugus fungsinya berbeda. Satu dia rangkap 3, ya, satu lagi rangkap 2. Gitu. Nah, untuk gugus fungsi yang perlu kamu perhatikan adalah kalau alkuna biasanya dia akan berisomer gugus fungsi dengan alkadiena begitu. Tapi kalau alkena, ini betul saja ya. Kalau alkena dia akan bergugus fungsi dengan sikloalkana ya.
Jadi kalau alkena dia akan bergugus fungsi dengan sikloalkana. Tapi kalau alkuna ini kan alkuna ya, dia akan bergugus fungsi dengan alkadiena. Alkadiena itu maksudnya adalah yang mempunyai ikatan rangkapnya ada 2. Jadi ikatan rangkap 2-nya ada 2 gitu maksudnya. Ya, ini alkadiena. Contoh yang alkena, contohnya misalkan nih, contoh alkena adalah C6H12 gitu ya. Ini kan kalau buat alkena biasa buat saja C-nya ada 6 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kemudian kita buat saja rangkap 2-nya di salah satu seperti ini. H-nya pasti mengikuti jadi H12. Nah, kemudian sikloalkana kita buat bentuknya. Kalau C6 berarti sikloheksana, heksana gitu ya. Kita buat C-nya ada 6. 1, 2, gitu ya. 3, misalnya ini 2. Oke, sorry ya. Saja nih. Ini kita buat sini ya. Ini C, kemudian C. Kita buat C-nya ada 6 tapi siklik gitu ya, atau tertutup. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C-nya sama-sama 6. C-nya sama-sama 6. Kemudian nanti H-nya tinggal menyesuaikan kan, di sini H2. Di sini H2. Bentar ya, ini agak jelek tulisannya. Bu, kurang mahir dalam menulis pakai pen. CH2 gitu ya. CH2. Nah, ini kan C-nya ada 6 ya. Sama-sama C-nya ada 6, H-nya ada 12. Ya, yang atas sama yang bawah nanti sama. Jadi diingat-ingat aja ya, kalau isomer gugus fungsi alkena selalu berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana, sedangkan alkuna selalu berisomer gugus fungsi dengan alkadiena. Satu lagi isomer geometris. Nah, isomer geometris adalah senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama tapi struktur ruangnya berbeda ya, struktur ruangnya. Jadi kita harus berimajinasi ada ruangan yang berbeda gitu ya. Contoh pada alkena punya 2 isomer geometris yaitu cis dan trans. Nah, kalau kamu suka berfoto gitu ya, pasti kan kamu kalau dulu tuh suka banget foto pakai gayanya cis gitu ya. Kalau cis itu pasti kamu mengarahkan jari kamu itu menunjuk angka 2 gitu ya. Cis gitu ya. Artinya ini ya contoh cis. Nah, cis itu nih yang disebut dengan cis. Jadi biasanya kalau cis kenapa sih kita harus menunjuk angka 2? Nah, jadi ada gugus yang sejajar gitu ya. Gugus yang sama satu sisi. Makanya 2 jari. Sedangkan kalau trans, ya kamu lihat A-nya dia berseberangan. Nah, kalau ini A sama A-nya dia sejajar. Ini yang disebut dengan cis dan trans. Seperti itu. Ini kita coba lagi ya yang lebih lengkapnya. Contoh isomer cis dan trans pada senyawa 2-butena. Contoh misalkan ya, ini ada 2-butena. Nah, biasanya kalau namanya isomer geometris dia harus dibedakan ya jadi beberapa ruang gitu. Jadi awal mulanya kan 2-butena kita gambarnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Biasanya kan 2-butena berarti 1, 2 di sini ya. Nah, ini tinggal dilengkapin H3. Ini H1 gitu ya. Ini H1. Di sini H3. Nah, cara kamu buatnya, kamu lihat aja dulu. Nih ya. Kamu lihat nih, C rangkap 2 C-nya. Nah, kemudian kamu bentuk dulu C rangkap 2 C seperti ini. Baru setelah itu kamu renggangkan ya. Karena C itu mengikat 4 tangan, di sini baru 2 yang diikat ya. Baru 2 yang diikat berarti dia bisa mengikat 2 tangan lagi. Kamu lihat sisi di sini ada CH3, berarti di sini CH3 ya. Sisi di sini ada H, berarti di sini mengikat H. Begitu. Begitu pula yang atasnya ya. Di sini ada H, di sini ada CH3. Nah, kamu perhatikan ya untuk gugus-gugus ya. Ini kamu lihat ya, di sini sama kan? Ini ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti kamu bisa ubah ya CH3-nya mau di atas atau di bawah. Ya tergantung
mintanya trans atau cis. Nah, kalau seperti ini kita perhatikan dulu gugus prioritas. Gugus prioritas itu maksudnya adalah gugus yang mendapatkan penomoran 1 atau penomoran pertama. Biasanya gugus prioritas itu atau prioritas yang pertama itu MR-nya lebih banyak atau lebih besar ya. Jadi kalau CH3 dengan H gitu ya, yang mendapatkan prioritas pertama adalah yang CH3 karena MR CH3 lebih besar dibandingkan H. Nah, jadi kita lihat ya. Nih ya, berarti ini mendapatkan prioritas pertama. Ini mendapatkan prioritas kedua. Ini pun sama. Nah, kalau yang gugus-gugus prioritasnya mendapatkan penomoran pertama dan berada di satu sisi yang sama, maka ini disebut dengan cis, gitu ya, cis. Tapi kalau ini kan nomor 1, ini nomor 2, gitu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, berarti prioritasnya di nomor 1 kan, CH3-nya. Nah, CH3-nya berada di atau berada berlawanan arah atau berseberangan, maka ini disebut dengan trans ya, trans 2 butena. Seperti itu contohnya ya. Semoga bisa dipahami gitu ya. Nanti kita coba lagi contohnya. Ya, kita coba lagi misalkan di sini. Nah, ini ada penugasan mandiri ya. Tolong dijawab, nanti jelaskan sifat-sifat senyawa hidrokarbon tadi ya, dari sifat fisika, sifat kimianya, kemudian reaksi apa saja yang dapat dialami. Alkana. Alkana berarti reaksinya reaksi apa? Misalkan reaksi pembakaran, kemudian reaksi substitusi dan sebagainya macamnya. Alkena reaksinya apa? Misalkan reaksi apa kalau alkena itu tadi reaksi adisi ya, gitu ya. Alkena juga reaksi adisi dan seterusnya. Nah, di sini Anda tuliskan semua isomer yang mungkin dari senyawa dengan rumus molekul C4H10. Ini tolong kamu buat ya, C4H10. Jadi, silahkan kamu buat. C-nya ada 4 gitu ya, dengan strukturnya berbagai macam ya. Bisa struktur lurus, bisa struktur ada cabang, yang penting jumlah C-nya 4, H-nya ada 10 begitu ya. C4H10 itu kan berarti alkana ya. Berarti katanya tunggal. Kamu buat dulu yang pertama itu rantainya rantai lurus gitu ya. Yang pertama rantainya rantai lurus dulu ini, kemudian yang kedua misalkan C-nya berubah jadi rantai utamanya C-nya 3, kemudian satunya jadi cabang dan seterusnya kamu buat ya. Kemudian isomer cis trans dari 2 butena ini pun sama ya sebenarnya. Kita buat yang lain aja. Kita buat contohnya yang lain. Misalkan ibu punya contoh seperti ini, CH3 H2 ya, C 1 2 3 kan H ya, kemudian CH2 salah, CH berapa ya, sorry, CH aja deh, CH3 misalkan seperti ini. Nah, ini contoh ya nak, ini ibu buat contoh. Nah, ini kan kalau misalkan tadi kata ibu kalau mau buat cis dan transnya, kamu perhatikan C sama C yang di rangkap 2-nya ya, kamu buat dulu tuh. Berarti kita buat dulu sebentar. Nah, kita buat dulu ya. C rangkap 2 C seperti ini. Kemudian kamu renggangkan di sini, ya, renggangkan di sini gitu ya. Ini kamu buat lagi, kan mau buat cis dan trans ya. Nah, seperti ini. Kita lihat tadi CH3 CH2 ya, ini berarti kita buat yang atas dulu misalkan di sini. CH3 CH2 ini H ya. Kalau mau buat trans berarti kita lihat sebelahnya CH3. Nah, kalau mau buat trans berarti di sini CH3. Di sini H gitu ya. Ini pun sama. Ini misalkan kalau mau buat trans berarti di sini CH3. Ini CH3 CH2. Ini CH2 ya. CH2
CH3. Ini H, ini H. Kenapa seperti itu? Ya, karena kamu lihat gugus prioritas CH3, CH2 ini mendapatkan prioritas pertama ya. Nah, jadi yang pertama kan ini gugus prioritasnya. Nah, yang sebelah sini ini kita garis ya. Jadi di sebelah kiri gugus prioritasnya ada CH3, CH2, sebelah kanan gugus prioritasnya ada CH3. Nah, jadi karena gugus prioritasnya yang nomor 1 ini ada di satu sisi yang sama atau sejajar, maka ini disebut dengan cis gitu ya. Jadi yang pertama ada cis. Cis apa namanya? Kita buat cis. Berarti cis berapa nih? 1, 2, 3. Ya, berarti cis 3. Cis 3, cis 2 ya. Cis 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Cis 2 pentena. Gitu ya. Nah, kemudian yang sebelahnya kita bagi 2 juga ruangannya. Nah, yang sebelah kiri mendapatkan prioritas pertama CH3, CH2, sebelah kanan CH3-nya mendapatkan prioritas pertama. Nah, yang mendapatkan prioritas pertama itu berada di berseberangan gitu ya, atau berlawanan arah. Maka ini disebut dengan trans. Trans apa? Trans 2 pentena, sama ya kayak tadi ya. Trans 2 pentena. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, silahkan nanti untuk penugasannya kalian lengkapi tugas yang ini ya, penugasan mandiri, sekalian kalian rangkum catatannya, yang kemudian yang penting-pentingnya dicatat. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.